Selamat siang. Saya akan menyerahkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang disebut dengan RPP, khususnya di sekolah kami SMP 5 Sata Belitang Hilir untuk pendidikan agama Kristen kelas 9. Dalam materi pokoknya yaitu gereja yang bergumul di dunia. Kita lihat KI satunya menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2-nya menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli. KI 3-nya memahami dan menerapi pengetahuan berupa faktual, konseptual, dan prosedural. Dan kompetensi inti yang keempat itu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret. Adapun kompetensi dasar yang kita lihat KD1 yaitu menghayati karya Allah dan pertumbuhan gereja sebagai umatnya di dunia yang bergumul untuk menjadi saksinya yang setia. Yang kedua, bersikap menghargai karya Allah. Yang ketiga, menghargai karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Yang keempat, bisa dilihat menelah karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Adapun indikator yang akan dicapai dalam RPP ini, yang pertama menyatakan rasa syukur melalui doa tentang kehadiran gereja di tengah-tengah dunia. Yang kedua, menunjukkan sikap hidup orang yang beriman. Yang ketiga, memahami warga kerajaan surga, bahkan menyimpulkan tentang kehadiran gereja di tengah dunia. Dan yang terakhir, membuat daftar sikap hal apa saja yang dapat dilakukan orang Kristen sebagai warga kerajaan surga dalam hidupnya sehari-hari. Nah, tujuannya yang pertama tadi yaitu melihat dari pendekatan saintifik melalui model pembelajaran problem based learning dan metode small group discussion. Yang pertama menyatakan rasa syukur, kedua menunjukkan sikap hidup, yang ketiga memahami warga kerajaan surga, yang keempat menyimpulkan tentang kehadiran gereja di tengah-tengah dunia, yang kelima membuat daftar sikap hal yang dapat dilakukan orang Kristen sebagai warga kerajaan surga dalam hidup sehari-harinya. Adapun materi pembelajarannya itu fakta, prinsip, prosedur. Dan materi pembelajaran remedial itu materi rugil yang diperkirakan sulit dikuasai sebagian seluruh peserta didik. Dalam metode, saya ambil dalam pendekatan saintifik, pada pembelajaran problem based learning, metodenya ceramah, small group, discussion, dan penugasan. Baiklah, untuk kegiatan pembelajaran, mulai dari pendahuluan, saya akan menunjukkan disiplin, yaitu saya sebagai guru akan melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan menaikkan lagu pujian Allah itu baik, bahkan berdoa dipimpin oleh salah satu anak. Yang kedua, saya memeriksa kehadiran anak-anak sebagai sikap disiplin saya, dan diiringi oleh seorang anak SMP lagi yang pergi ke depan untuk menaikkan lagu pujian sebagai bukti mereka bersyukur kepada Tuhan. Adapun ekspresi yaitu guru mengingatkan materi yang akan dilakukan. Yang kedua, guru akan mengingatkan kembali materi yang akan persyaratan dengan bertanya kerajaan surga dan pemberitaan Yesus dan ciri-ciri yang sebagai warga kerajaan surga. Yang ketiga yaitu ekspresinya, guru akan menunjukkan pertanyaan yang ada kaitannya dengan apa yang dimaksud dengan kerajaan surga, apa yang dimaksud dengan warga kerajaan surga. Dalam memotivasi, guru memberi gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dicapai, yaitu dan siswa akan dapat menguraikan, menjelaskan, serta memberi contoh pengertian kerajaan surga, dan yang terakhir menyimpulkan tentang kehadiran gereja di tengah-tengah masyarakat. Nah, dalam guru menyampaikan tujuan yang berlangsung, maka saya akan melakukan dengan pendekatan saintifik melalui model pembelajaran problem based learning, metode small group discussion, serta mengikuti serangkaian kegiatan pelajaran serta didik dapat menyatakan rasa syukur, menunjukkan sikap hidup, memahami warga kerajaan surga, menyimpulkan tentang kehadiran gereja di tengah-tengah dunia, dan membuat daftar sikap hal apa saja yang dapat dilakukan seorang Kristen sebagai warga kerajaan surga dalam hidupnya sehari-hari. Nah, untuk memberi acuannya, saya bisa dapat memberikan cakupan materi tentang arti kehadiran gereja di tengah masyarakat, ciri-ciri kehidupan warga gereja sebagai kerajaan surga.
Adapun saya akan memberitahukan tentang kompetisi dasar, indikasi yang dibacakan, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung, dan membagikan beberapa pengelompokan belajar. Adapun mekanisme metode pembelajar metode dalam belajar yaitu small group discussion. Nanti saya akan buat kelas ini dibagi jadi kelompok grup kecil yang maksimalnya 4 orang, terus setiap kelompok saya akan memberikan satu soal studi kasus, kemudian setiap kelompok akan mendiskusikan, dan setiap anggota kelompok akan dipastikan guru partisipasi secara aktif dalam diskusi, dan setiap kelompok harus diberi instruksi sebagai juru bicara yang dipetunjukkan untuk menyajikan hasil diskusinya dalam forum kelas. Dan terakhir akan ada klarifikasi atau penyimpulan dan tindakan lanjut. Dan guru juga akan menyampaikan lingkup penilaian, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan teknik penilaian yang akan digunakan yaitu observasi, tertulis, dan unjuk kerja. Nah, dalam kegiatan inti, peserta didik akan diberi motivasi dalam rangsangan yaitu berpikir 4C, yaitu berpikir kritis dan bekerja sama. Dan terlebih dahulu peserta didik bisa melihat video dalam kehadiran gereja di tengah COVID. Di situ ada tentang linknya. Yang kedua, yang ke B, membaca kasus, yaitu kasus pembakaran gereja dan pembunuhan di Sulawesi Tengah. Nanti di situ ada artikelnya. Kemudian hal ini saya dalam hal siswa mengamati dan dalam waktu 15 menit. Dalam hal menanya, saya beri waktu siswa 10 menit, yaitu guru memfasilitasi serta didik dalam memahami masalah nyata dalam sajian, yaitu peserta didik akan dibagi berapa kecil tadi, 4 orang. Setiap kelompok akan diberi studi kasus yang dipersiapkan oleh guru, yaitu seperti kasus kerajaan surga dalam pemberitaan Yesus LKPD 2 bisa dilihat. Peserta didik juga mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, apa yang perlu mereka ketahui, dan apa yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan masalah. Dan peserta didik dapat berbagi peran. Kemudian dalam menyimpulkan data saya beri waktu 30 menit. Ini saya sebagai guru bisa membimbing untuk melakukan pengumpulan atau informasi, pengetahuan, konsep, dan teori melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan metode small group di Kesen, yaitu dalam Matius 5:3-12 tentang ciri-ciri kehidupan warga kerajaan surga. Itu bisa lihat di LKPD 3. Juga bisa anak murid lihat di buku paket, dan setiap kelompok akan menjawab soal. Kemudian dalam kegiatan mengasosiasi atau pengembangan penyajian hasil penyelesaian masalah, saya beri waktu 20 menit. Ini saya sebagai guru akan membimbing peserta didik menentukan penyelesaian masalah yang paling tepat, yaitu kita bisa lihat di LKPD 5, kreatif dan innovation, yang mana peserta didik bisa membuat kreativitasnya. Saya beri waktu 20 menit. Dan mengomunikasikan, setiap kelompok diberi instruksi melalui juru bicara yang ditunjukkan untuk menyajikan hasil diskusinya dalam forum kelas. Itu mengkomunikasikan, dan guru juga akan memfasilitasi peserta didik dalam melakukan refleksi. Dengan catatan, selama pelajaran, guru juga mengamati sikap siswa dalam proses pembelajaran yang meliputi sikap religius, syukur, ketaatan, empati, kerjasama, dan tanggung jawab. Nah, kegiatan penutup saya beri waktu 15 menit. Nah, ini guru bersama murid membuat kesimpulan dari mata pelajaran pada hari ini. Kemudian mengerjakan LKPD 4 sebagai umpan balik. Kemudian sesudah itu guru memberitahu kepada pelajar yang akan dikerjakan di LKPD 4 tadi dalam Matius 5 ayat 6-10 mempersiapkan alat-alat bahan untuk membuat slogan umat pilihan Allah, yaitu kertas, manila, pensil, spidol, warna, dan krayon gunting. Dan guru juga mengajak peserta didik untuk menutup pertemuan dengan menyanyikan lagu pujian Allah itu baik dan ditutup dengan doa. Kemudian dalam penilaian juga di sini ada rancangan penilaian hasil belajar. Kita lihat dulu kompetensi dasarnya, itu menghayati, menunjukkan, memahami, dan yang
Terakhir menelaah karya Allah, itu ada tertera di situ penjelasannya. Kemudian penilaian sikap juga itu bisa dilihat teknik, bentuk instrumennya, waktu pelaksanaannya atau keterangannya. Terus dalam formatnya sudah tertera penilaian sikap spiritual. Kemudian sikap sosial, ada tekniknya, bentuk instrumennya, waktu dan keterangannya. Itu ada formatnya juga. Kemudian penilaian pengetahuan, yaitu contohnya pengetahuannya saya buat instrumennya, uraikan singkat tentang warga kerajaan surga. Yang kedua, buatlah kesimpulan tentang kehadiran gereja di tengah-tengah masyarakat dunia. Yang ketiga, sikap seseorang Kristen sebagai warga kerajaan surga dalam kehidupan sehari-hari. Saya buat 3 instrumen. Format penilaian pengetahuannya sudah ada. Kemudian teknik keterampilannya itu saya buat saya buatkan daftar penilaian keterampilan tuh apa saja yang dapat dilakukan seorang Kristen sebagai warga kerajaan surga dalam hidupnya sehari-hari. Nah, itu juga formatnya sudah ada, nama, persiapan, pelaksanaan, hasil laporan skill, dan jumlah skor. Kemudian dalam remedial dan pengayaan saya ada program remedialnya juga. Itu yang pertama, bagi mereka akan melakukan bimbingan perorangan jika pencapaian tuntasan maksimal 20%. Yang keduanya yaitu belajar kelompok jika lebih 20% tapi kurang 50%. Yang ketiga, jika peserta didik belum tuntas 50% atau lebih. Nah, di situ ada contohnya. Saya buat ada program pengayaan, demikian juga. Nah, untuk lihat LKPD 1, saya lihat ini LKPD 1-nya tentang kasus pembakaran gereja dan pembunuhan di Sulawesi Tengah. Forum Satu Bangsa usut dengan tuntas. Di situ ada penjelasannya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang dijawab murid. Yang pertama itu setelah membaca kasus, hubungkan dengan kehadiran gereja di tengah dunia ini. Yang kedua, apa pesan yang dapat disampaikan dalam tulisan kasus tersebut dalam pembakaran gereja dan pembunuhan di Sulawesi Tengah. Dan yang ketiga, peran apa saja yang kamu lakukan di gereja dalam hal sebagai warga kerajaan surga. Itu yang LKPD 1. LKPD 2 ini tentang kerajaan surga dalam pemberitaan Yesus, bisa dibaca itu dalam Matius 9:35. Apa itu disebut dengan kerajaan surga? Nah, kerajaan surga itu adalah inti pemberitaan Tuhan Yesus dalam pelayanannya di muka bumi. Nah, kemudian siswa juga bisa menjawab dalam LKPD 2 ini, apa yang dimaksud dengan kerajaan surga? Pernahkah kamu menemukan orang yang berkata ya kepada Tuhan tetapi tidak menjalankan apa yang dia kehendaki, dan sebaliknya berkata tidak kepada Tuhan namun ternyata mewujudkan kehendak Tuhan di dalam hidupnya? Kalau iya, siapakah mereka? Coba jelaskan apa yang terjadi. Itu pertanyaan kedua. Yang ketiga, berkaitan dengan pertanyaan nomor 2, bagaimana dengan hidup kamu sendiri? Cara hidup manakah yang lebih banyak kamu ikuti? Apakah cara si anak sulung atau si anak bungsu? Yang untuk LKPD 3-nya bisa lihat ciri-ciri kehidupan warga kerajaan surga. Di ciri-cirinya ada, itu salah satunya Michael Jackson. Terus adapun pertanyaannya, ada sebuah pepatah Tiongkok yang menarik tentang apa yang dapat dan tidak dapat dibeli dengan uang. Bila memahami pepatah itu, kita memastikan mengerti nilai lebih tinggi yang seharus kita kejar dalam hidup kita. Bagaimana pendapat pepatah itu menurut kamu? Itu pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2, coba cari iklan koran, majalah, atau televisi yang menurut kamu dapat membuat hidup kita dangkal, dan coba tuliskan pesan-pesannya. Lalu yang ketiga, lagu tema kita dalam dunia penuh kerusuhan, pengharapan kita akan kedatangan kerajaan Allah. Apa yang harus kita lakukan untuk mengharapkan kedatangan kerajaan Allah? Itu LKPD 3. Untuk LKPD 4 ini menjawab dalam bentuk tertulis, yaitu uraikan dengan singkat pengertian gereja yang bergumul di dunia menurutmu. Yang kedua, berikan 5 contoh dampak gereja yang di dunia ini. Yang ketiga, buatlah kesimpulan tentang kehadiran gereja di dunia ini. Yang kelima, LKPD-nya itu, saya suruh anak-anak murid saya yang kelas 9 untuk mewarnai gambar gereja. Di situ ada warna yang belum digambar dan ada contohnya hasilnya warna yang sudah digambar. Saya akan bikin kegiatan tanggalnya, nilai, dan paraf. Nah, lampiran penilaiannya, lihat lampiran penilainya.
sikap spiritual. Di sini ada nama Ani, contohnya kejadiannya berinisiatif dengan mengambil doa sebelum mata pelajaran. Berarti saya bikin sikapnya percaya diri, positif. Tindak lanjutnya memberi apresiasi. Dalam sikap sosial, saya contoh Uli membuang sampah pada tempatnya. Berarti dia peduli dan saya beri aspirasi. Dalam sikap pengetahuan ini ada contohnya juga saya lihat Ani. Itu tadi dalam penilaian instrumen 1, instrumen 2, instrumen 3 dapat 2, instrumen keduanya 4, instrumen ketiganya dapat 2, dan jumlah skornya 8, dapat 70. Kok bisa dapat 70? Lihat penilaiannya, yaitu semua maksimal instrumen 1 3, instrumen kedua 6, instrumen ketiga 3, 12. Jadi 8 bagi 12 sama dengan 0,66 dikali 100 dari 66,7 dibulatkan jadi 70. Dan selanjutnya dalam penilaian keterampilan, contohnya saya beri nama sini Ani juga. Di sini ada persiapannya 3, pelaksanaannya 5, hasilnya 4, laporannya 3. Jadi skornya 15 dan dapat nilai 79. Untuk mendapatkan 79, kita lihat dulu skor maksimalnya. Yang pertama itu dapat 3, 7, 6, dan 3. Jadi maksimalnya 19. Jadi skor perolehan dibagi skor hasil. Nah, 15 dibagi 19 jadi 78,94 dikali 100 terlebih dahulu. Maka dibulatkan menjadi 79 dan seterusnya. Dan terakhir, dalam menggunakan RPP ini saya membuat media-media alat-alat belajar saya seperti media LCD proyektor, laptop dan bentayang PPT, dan sumber belajar Alkitab, buku siswa, buku guru, dan video kisah nyata sejak kecil aku sudah dilecehkan orang miskin. Itu bisa diunduh nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita. Dengan ini saya ucapkan terima kasih. Shalom.